Sada awali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kembali nggih setelah kemarin yang kelompok absen 1 sampai 14 belajarnya di sekolah, sekarang giliran di Zoom gitu nggih. Insya Allah materinya sama dengan yang ada di sekolah hari ini. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Nah, berarti rangkaian teks eksplanasi itu materinya berkaitan dengan kalimat efektif. Kemudian ada kata baku dan tidak baku. Kita mulai ya. Sambil membuka modul lagi boleh ya, karena materi kalimat efektif itu ada di modul bab 3. Silakan bisa dipersiapkan guys. Siapa tahu nanti ada beberapa hal yang perlu Ustazah ulang lagi, bisa kalian lihat di modul. Bisa dicari ya. Kalau halamannya Ustazah nggak hafal, di halaman berapa itu kurang hafal, bisa dicari sendiri nggih. Yaitu materi tentang kalimat efektif. Kita mulai ya. Ini kita mengulang pembelajaran kalimat efektif, berarti Ustazah menyinggung sebentar saja, nanti lebih banyak kita aplikasi di soal-soal pengayaan. Kemarin di tema 3 masih ada beberapa dari kalian yang menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kalimat efektif, kata baku, itu masih ada yang kurang maksimal. Makanya kita ulang kembali. Coba Ustazah mau tanya dulu. Karena kita sudah mempelajari kalimat efektif berarti mengulang. Ustazah coba bertanya sama Mbak Ayu. Masih ingat Ayu kalimat efektif kemarin yang sudah kita pelajari pengertiannya apa, Dek? Bagus, kalimat efektif. Kalimat efektif. Kalimat yang tidak boros. Apalagi? Kalimat. Terus apa lagi ya, Mas? Menggunakan kata baku. Ya, sip. Berarti yang disebutkan Mbak Ayu itu ciri-cirinya nggih, tidak boleh boros, harus menggunakan bahasa baku, tidak boleh bermakna ganda, apalagi harus sesuai ejaan, baik itu huruf kapital atau kata-kata bakunya. Itu ciri-cirinya. Kalau pengertiannya, ada yang bisa menambahkan? Yang disebutkan Mbak Ayu sudah benar. Itu yang harus dipenuhi kalau kita mau membuat kalimat efektif. Kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Ya, terima kasih Mbak Asna sama Mbak Jauza. Betul sekali ya. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai kaidah. Berarti kaidah yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ya. Dan bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi kalau kita berbicara, apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain. Baik itu ketika kita menulis atau berbicara, berarti kalimat yang sudah kita gunakan itu merupakan kalimat yang efektif. Bisa dipahami oleh orang lain. Gitu nggih. Tadi ciri-cirinya sudah kita singgung ya. Tidak boleh boros, tidak boleh bermakna ganda, kemudian harus sesuai dengan kata baku atau tidak baku. Nah, itu yang perlu kita ingat, itu ya. Ada yang bisa mencontohkan contoh kalimat yang tidak efektif yang seperti apa? Mas Davin mungkin? Contoh yang tidak efektif yang seperti apa, Vin? Kalimat tidak efektif. Bagi pengunjung yang membawa jaket mohon dititipkan. Ya, bagi pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di locker gitu ya. Berarti yang dititipkan pengunjungnya atau jaketnya itu ya. Berarti itu kalimatnya tidak efektif karena tidak logis. Karena kita kan jadi bingung ya dengan kalimat yang disampaikan seperti itu. Jadi harus diperbaiki sehingga menjadi kalimat yang efektif. Bisa diperbaiki menjadi bagaimana, Mas Davin? Gimana, Vin? Pengunjung yang membawa jaket mohon dititipkan ke apa? Pengunjung yang membawa jaket, berarti pengunjungnya yang masih dititipkan. Masa pengunjungnya dititipkan? Nanti nggak jadi belanja, nggak jadi, misalkan mau ke toko buku nggak jadi beli buku. Berarti yang dititipkan apanya? Jaketnya. Jaketnya. Berarti kalau yang dititipkan jaketnya kalimatnya bagaimana? Jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di locker gitu ya. Itu contoh kalimat yang efektif. Contoh yang lain mungkin ada yang bisa menyampaikan yang kalau aturannya tidak boleh boros. Nah, itu contohnya yang bagaimana? Ada yang mau mencoba kalimat efektif yang
berkaitan dengan boros dan tidaknya penggunaan kata-kata yang Para tidak efektif. murid-murid tengah menghadapi tes kompetensi awal. Ya, para murid-murid. Nah, kata para itu artinya sudah banyak ya. Jadi tidak usah menggunakan murid-murid lagi, cukup para murid gitu ya, atau murid-murid gitu ya. Ada lagi yang misalkan membuat kalimat dengan seperti ini. Mobil itu mundur ke belakang. Lah, berarti yang dihilangkan apanya? Yang dihilangkan Ke apanya, Dik? belakang. Ke belakang. Yang namanya mundur itu mesti ke belakang gitu ya. Para siswa maju ke depan untuk untuk mengambil makanan. Nah, berarti yang perlu dihilangkan apanya? Ke depan. Ke depan. Yang namanya maju itu mesti ke depan gitu ya. Kemudian ada lagi buah apel itu jatuh ke bawah. Nah, berarti yang dihilangkan apanya? Ke bawah. Ke bawah itu ya. Siswa kelas 6 masuk ke dalam ruangan. Yang dihilangkan apanya? Ke dalam. Ke dalam itu ya. Itu beberapa contoh kalimat yang tidak efektif karena boros, karena ambigu, atau karena tidak logis. Itu nggih. Coba Ustazah ini ada beberapa contoh latihan soal. Bisa kalian lihat di layar. Nanti kita kita kerjakan atau kita bahas. Nih, Ustazah siapkan. Kalau yang datang ke sekolah, Ustazah beri fotokopi ya, biar nanti langsung dikerjakan. Sudah terlihat di layar? Sampun? Kelihatan nggak, Dek? Sudah, Us. Sudah. Kurang besar nggak? Iya. Ya, Iya. Aduh lah kok kebesaran. Sebentar, tak besarkan. Itu pakai apa, Us? Pakai PDF enggak? Ini pakai PDF itu? Kok beda ya? Beda ya? Berarti sebentar, ada 2 file. Tak carikan yang pakai PDF ya. Berarti belum tersimpan, Dek. Tapi nggak kelihatan ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi kayaknya Kurang besar. pakai HP. Iya, Coba pakai PDF, Us. Yang pakai PDF masih di laptopnya Usi toh. Jadi harus ganti nanti kelamaan. Ini pakai ini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggih? Us. Ya, pakai ini aja. Sebentar. Nah, sudah kelihatan? Kurang besar? Sudah besar? Sudah, Us. Sudah ya, nih. Nomor 1 dulu. Yo, kita cek nggih, semuanya menjawab nggih. Nanti yang pilihan ganda dulu. Ada 5 soal. Nanti kita bahas setelah kalian mengerjakan dulu. Kita kerjakan sampai 5 dulu. Nomor 1 ya, kamu bisa menulis jawabannya di kertas kosong atau di buku catatan kalian. Ustazah beri waktu 1 soal 2 menit cukup ya. Yo, silakan nomor 1 dulu. Nanti kalau sudah selesai kita turun. Seperti kalau Sogem itu ya. Karena kalau Zoom ya seperti ini. Tapi kalau datang ke sekolah Ustazah bisa memberikan fotokopinya. Jadi lebih enak. Kita nomor 1 dulu. Silakan dicermati. Pertanyaannya, kalimat yang tidak efektif terletak di kalimat titik-titik. Tinggal kamu pilih 1, A, B, C, atau D. Sudah nomor 1? Sampun? Sudah ketemu jawabannya nomor 1? Itu ada 4 kalimat nggih. Yang tidak efektif itu di kalimat nomor berapa? Sudah semuanya? Nomor 2 ya. Nih, nomor 2. Ada 4 kalimat, kemudian pertanyaannya dicari yang efektif itu nomor berapa? Sampun? Us, ditulis A, B, C, D-nya ya, Us. Ya, cukup huruf pilihan gandanya saja nggih, optionnya aja. Nomor 2 sudah ketemu jawabannya? Atau ada yang bingung?
Sebentar. Ya. Dicermati nggih, dari keempat kalimat itu yang sudah efektif kalimat nomor berapa? Sampun? Kita ke nomor 3 nggih. Nanti bisa diulang kalau masih tidak yakin. Nomor 3 gampang banget. Sudah nomor 3? Gampang ya? Nomor 4. Nah, itu masih satu layar, bisa langsung dicoba yang nomor 4. Nomor 4 yang B ini sistem ya, bukan sitim ya. Jadi ada kurang S, harusnya sistem, bukan sitim. Di analisis nomor 4, yang tidak baku di paragraf itu kata apa? Ada 2 kata ya. Yang B tadi sistem diganti apa, Us? Yang B itu sistem, bukan sitim ya, kurang S ya. Harusnya kan sistem, nah, pakai S. Itu kurang S Ustazah ngetiknya. Sudah menemukan jawabannya yang nomor 4? 2 kata yang tidak baku. Tadi yang di kelas nyata, itu yang paling banyak salah nomor 2 dan 4. Itu hampir semuanya masih keliru menjawab yang nomor 2 dan nomor 4. Yang betul semua dari 2 kelas, tadi yang kelas nyata baru 1 anak. Yang lainnya ada yang salah 1, salah 2. Sudah nggih, nomor 4 ya. Kita lihat soal terakhir di pilihan gandanya, yaitu nomor 5. Nih. Dari keempat kalimat di nomor 5 yang sudah menggunakan bahasa baku di pilihan apa? Silakan dipilih. Dianalisis dulu. Sudah ketemu? Bentar, belum. Nanti kalau mau diulang soal nomor berapa kita naik ya, biar sambil ngoreksi. Siapa tahu nanti setelah dibuka lagi jawabannya berpindah. Karena tadi kurang teliti. Terus nanti ulangi nomor 1 ya, Us? Ya, oke, siap. Saya pengen tahu juga nggak nanti dari ke-40 peserta Zoom pagi ini yang sudah betul menjawab kelima-limanya ada berapa anak gitu ya. Sudah selesai nomor 5? Semuanya? Sudah nggih? Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Kita naik ya, kita lihat dari soal yang pertama. Nih. Tadi yang minta soal nomor 1 bisa dilihat lagi. Sudah ya, Mbak Aurel? Sudah, Rel? Ya, Us. Ya, ada lagi yang pengen melihat soal nomor berapa? Kalau tidak ada berarti langsung kita bahas, nggih. Usah ada nomor berapa? 6. 6.
Nomor 6 nanti, kan ini pilihan ganda dulu. Ya nomor 6 itu isian. Nanti kita bahas setelah Nah, gitu nomor 5. nomor 2. Nomor 4. Oh, nomor 4. Yang panjang tadi ya. Nih. Nanti akan Ustazah tunjuk untuk mewakili teman-teman yang lain biar menjawab sekaligus teman yang lain ngoreksi ya. Barangkali jawabannya tidak sama. Sampun nggih, Mbak V? Us nomor Udah. 1 sekali lagi, Us bentar. Oke, nomor 1 sekali Nomor lagi. 2. Ya. Nih nomor 1 dulu. Sudah? Sudah Mbak Aurel? Agak dimiringin ke sana dikit. Agak di? Nih, gini. Miringin agak ke depan. Gimana? Yang kanannya agak ketutupan dikit. Oh, agak ketutupan dikit sebentar. Ini soalnya pakai apa namanya laptopnya apa? Sudah kelihatan belum? Belum. Sebentar. Udah? Belum, bentar. Kelihatan nggak? Masih belum. Masih Tadi belum. aku minta nomor 5, saya aku tadi belum yakin. Iya. Nggak apa-apa, aku udah nemu jawabannya. Udah nemu jawabannya ya. Berarti sudah nggih? Nomor 2 tadi yang minta siapa? Saya Ya, dibaca ya, dilihat. Sudah Mas Oni? Sebentar. Ya. Sampun? Terus nomor 4 dong, Us. Ya, nomor 4. 2 sudah nggih Mas Oni, nomor 4. Iya. Ya, sudah kelihatan nomor 4? Sampun nggih? Sudah nomor 4? Kita cek dari nomor 1 ya. Coba Ustazah minta dijawab soal nomor 1 Mas Farel. Nomor 1 yang betul jawabannya apa Mas Farel? Kalimat yang tidak efektif nomor? Berlaku 1, 2, 3 Yang ketiga, bunyinya kuda segera maju ke depan, nggih. Tadi sudah Ustazah singgung ya. Yang namanya maju itu mesti ke depan. Jadi ke depannya enggak usah dituliskan. Berarti jawabannya nomor 1 C. Betul semua ya nomor 1 nggih. Nomor 2. Coba ini siapa yang mau mencoba nomor 2? Tadi Ustazah menyebutkan masih ada beberapa yang kelas nyata itu jawabannya tidak tepat. Coba yang online atau yang daring, ada yang mau mencoba nomor 2 jawabannya apa ini? Siapa yang mau mencoba sebelum Ustazah tunjuk? Us, aku mau menjawab, coba Us. Lah, Ustazah sangat berharap seperti itu biar melatih keberanian. Ada yang mau mencoba? Aku, Nomor 2. Ya, coba Mbak Ayu. A. 1 dan 2. Berarti Salah. Yang mana? 1 dan 3, sorry. 1 dan 3. Ada yang mau mencoba yang lain selain 1 dan 3? Aku mau coba, Us. Ya, jawabannya apa? Arham. 2 dan 3. 2 dan 3. Ada lagi? Tapi agak kurang. Kurang yakin. Ya, Aurel apa? Agak kurang yakin sedikit, tapi jawabanku 1 dan 4. 1 dan 4. Kita lihat nggih. Kita cek satu-satu. Nanti biar kelihatan yang sudah efektif yang mana. Banyak bunga yang mekar di taman. Baku nggih? Kok baku? Efektif ya. Banyak bunga. Kalau membuat kalimatnya banyak bunga-bunga lah itu berarti tidak efektif. Berarti nomor 1 sudah benar. Banyak bunga yang mekar di taman. Berarti nomor 1 ditandai sudah benar. Nomor 2. Ricky makan ayam mati. Yang namanya kita makan ayam itu berarti sudah mati. Tulis. Ayamnya masih hidup nanti yo gigit kita ya atau notol kita. Berarti ya nomor 2 tidak efektif. Nomor 3. Acara itu dihadiri kepala sekolah SD Mentari 2. Kalau kalimatnya seperti ini sudah efektif atau belum? Acara itu dihadiri kepala sekolah SD Mentari. SD itu kepanjangan dari apa ya? Sekolah dasar. Kalau dibaca secara komplit, acara itu dihadiri kepala sekolah dasar. Apakah seperti itu sudah efektif?
Belum. Berarti yang dihilangkan apanya? Sekolahnya, ya enggak? Berarti yang betul kalimatnya acara itu dihadiri kepala SD Mentari. Sama halnya kalau kalian dapat surat dari sekolah ya, Dek, ya itu mesti tulisannya kepala SD Muhammadiyah PK, bukan kepala sekolah SD. Nah, berarti kata sekolahnya ini dihilangkan biar efektif. Berarti salah ya. Nomor 2 sudah salah, nomor 3 salah. Yang nomor 4, kedua anak itu terlihat saling bantu. Sudah efektif? Sudah. Bisa ya, saling bantu itu boleh. Atau kalau mau kata yang lain, bantu membantu. Nah, itu artinya sama dengan saling bantu. Berarti kesimpulannya, nomor 2 ini yang sudah efektif adalah kalimat nomor 1 dan 4. Ya, nomor 2 dan 3 itu masih salah. Itu ya. Siapa yang betul jawabannya nomor 2? Aku. Ya, nanti bisa ditotal ya. Salahnya nanti usah datanya. Dari kelima soal sudah betul semua atau belum? Nomor Lanjut. 2 Nomor 2 berarti jawabannya yang sudah efektif adalah 1 dan 4. Jawabannya C. Nomor 3. Yo, siapa yang mau menjawab? Saya tunjuk dulu ya. Mas Davin aja. Nomor 3 apa, Vin? Yang dihilangkan apanya? Para hadirin segera memasuki ruangan. Nah, berarti yang dihilangkan apanya? Katanya yang dihilangkan adalah apanya? Kata apa? Kata A, B, C, D. Biar efektif berarti ada yang harus dihilangkan karena itu boros kata-katanya. Yang dihilangkan apanya, Mas Davin? A. Ya, A, para ya. Hadirin itu artinya sudah banyak. Jadi tidak usah pakai kata para. Para artinya juga banyak. Berarti tidak efektif karena boros. Ya berarti yang dipakai hanya hadirinya saja. Terima kasih Mas Davin. Nomor 4. Coba Asna. Kalau nomor 4 ini yang tidak baku yang mana Mbak Asna? Atas nasihat ayahku, aku bisa mengembangkan bakatku. Aku selalu belajar dan praktik membuat sistem robotika. Berbagai sistem robotika modern sudah aku kuasai. Yang tidak baku kata apa ini, Has? A, B, C, D? B. B. B ya. Nasihat yang betul nasihat ya. Sistem yang betul sistem. Berarti jawabannya B. Ada yang salah nomor 4? Lupa aku antara nasihat sama nasihat. Nah, nanti dihafalkan lagi. Terakhir pilihan ganda yang nomor 5. Coba Mbak Syakila, Amalia Syakila. Ada kan? Bentar. Ya. Kalau yang nomor 5 ini yang sudah baku, kalimat ABCD yang mana? Yang mana, Dik? Jawabannya apa? Apa, Sakila? ABCD? Yang betul? Apa, Sakila? Apa Mbak Syakila? ABCD? Hah? Yang C. Ada yang jawabannya sama dengan Syakila yang C. Yang C sudah betul? Aktivitas pakai V atau pakai F? Pakai V ya, sudah benar nggih. Berarti jawabannya C. Ada yang mungkin punya jawaban lain karena di sini ada 2 jawaban yang benar. C dan apa ya? C dan D. Yang D. Izin itu sudah benar nggih. Jadi nomor 5 ini boleh jawab C, boleh jawab D. Kalau yang A, ini yang salah apanya, Dek? Yang A? Sekadar, harusnya sekadar. Kalau yang B? Pernafasan. Pernafasan. Yang baku? Pernapasan. Pernapasan pakai P. Udah ya. Berarti pilihan gandanya sudah kita selesaikan. Coba yang sudah betul semua. Nomor 5 jawabannya C atau D? Dia ada 2 ya. Coba yang sudah dikoreksi antara nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang betul semua ada berapa anak? Silakan resen yang sudah betul semua. Dari kelima soal ada 1. Mbak Jauza, siapa lagi?
Nomor 1 sampai 5, Mbak Aurel. Siapa lagi yang sudah betul semua menjawab? 2 saja. Yang lain, Mas Kosa. Ada lagi? Sudah hanya 3 saja yang betul semua. Hasna salah berapa? Salah 1, Us. Salah 1. Mbak Ayu? Salah berapa, Ayu? Salah 1. Salah 1. Mas Aska? Salah 1. Salah 1. Kemudian Vida? Salah berapa, Vida? Salah 1. Salah Salah 1. 2, salah. Salah 2. Mbak V? Salah berapa, V? 1, Us. 1. Kemudian satu lagi ya, nanti bisa digabungkan dengan soal selanjutnya. Satu lagi coba Ustazah pengen tanya Mas Davin. Dari 5 soal tadi pilihan ganda kamu salah berapa, Vin? Salah 1, Us. Yang nomor 1. Nomor 1. Malah nomor 1 yang salah. Padahal nomor 1 gampang. Nggih, enggak apa-apa. Nanti kita cek sampai di nomor 10 nggih. Sekarang yang nomor 6 dan 7 karena ini kan soalnya singkat ya, dijawab singkat. Nomor 6 dan 7 silakan dicoba dulu. Nanti langsung kita bahas. Nah, kalau sampai selesai nggak cukup ini waktunya, Dik. Ini udah jam 9. Yang nomor 6. Sambil ditulis ya, kita harus menjunjung tinggi sportivitas. Berarti yang tidak baku kata apa ini? Kata apa, Dek? Sportivitas. Sportivitas. Kalau yang nomor 7, silakan masuk ke dalam ruangan. Berarti dalam. ke dalam. Paham ya nomor 6 dan 7 nggih? Kita ke soal nomor 8. Ini lesan saja karena waktunya nggak cukup kalau sambil nulis. Nomor 8, coba Ustazah tunjuk saja biar semuanya bersuara. Yang nomor 8A kalau dibetulkan menjadi kalimat efektif bunyinya ini seperti apa? Coba Mas Oni. Yang A. Oh, yang A. Mangga itu jatuh. Ya, buah mangga itu jatuh titik ya, enggak usah pakai kata ke bawah. Kemudian yang B, Mas Fakih. Kalau yang B ini dibetulkan jadi bagaimana, Mas Fakih? Kedatangannya Bapak Gubernur Jawa Tengah sangat kami diharapkan sekali. Yang diharapkannya seharusnya harapkan. Terus ada lagi yang perlu diperbaiki? Ada lagi? Sekalinya dihilangin. Sekalinya dihilangkan. Terus ada lagi? Sudah betul itu. Diharapkannya diganti harapkan, sekalinya dihilangkan. Ada satu lagi yang perlu diperbaiki apa, Mas? Coba dibaca awal kalimatnya. Bapak, Bapak benerin. Bapaknya enggak apa-apa kan sapaan. Ada satu kata. Apa ini yang dihilangkan? Kedatangan ya. Enggak usah pakainya. Kedatangan Bapak Gubernur Jawa Tengah sangat kami harapkan titik itu ya, enggak usah pakainya. Kedatangan Bapak Gubernur gitu nggih. Terima kasih Mas Fakih. Yang C, coba Mas nak cowok ganti ya. Tadi kan sudah cewek semua. Mas Fadil. Kalau yang C ini gimana, Dil? Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk mengembangkan bakat para siswa-siswa. Nah, ini tidak efektif. Kita betulkan jadi bagaimana ini, Mas Fadil? Piye, Dil? Paranya dihilangkan, paranya. Oh, paranya dihilangkan. Satu lagi? Satu kata lagi yang harus dihilangkan apa ini? Biar kalimatnya efektif. Kata apa? Ada yang mau bantu? Kata apa ini yang harus dihilangkan satu lagi? Ada yang tahu? Kata apa ya? Kata? Daripada, pinter. Daripada itu digunakan kalau kita membuat kalimat yang fungsinya untuk membandingkan. Misalkan, Fadil lebih tinggi daripada saudaranya. Lah, itu menggunakan kata daripada. Tapi kalau seperti ini enggak usah pakai kata daripada. Gitu ya. Terima kasih Mas Fadil. Nomor 9. Yo, semuanya mencermati. Nomor 9 ini, Ustazah membuat paragraf yang di dalamnya itu ada kata-kata yang tidak baku. Jumlahnya ada 6. Nah, silakan dicari ke 6 kata itu apa saja. Yo. Yang sudah dapat 6 bisa raise hand nanti disebutkan ya kata apa saja yang sudah didapatkan. 6 tapi jumlahnya harus 6.
Silakan bisa raise hand nanti. Atau bisa bilang ke Ustazah, aku sudah menemukan 6 kata yang tidak baku, boleh gitu ya. Oh Mas Oni, apa saja Oni? Ini Oni sudah raise hand. Apa saja Dek? Kata yang pertama? Dari sudah. Oh, 1. Udah harusnya diganti kata apa? Sudah. Udah. Yang kedua? Antre. Antri. Harusnya antre. Yang ketiga? Merek. Merek harusnya? Merek pakai E belakangnya ya. Terus yang keempat? Negeri. Negeri harusnya? Negeri. Yang kelima? Yang kelima? Bentar. Sudah dapat 4. Ini Mas Oni sudah menjawab 4. Coba dibantu yang tadi resen siapa lagi nih, Dek? Mbak Jauza. 2 lagi Jauza. Merubah, mengubah. Merubah jadi mengubah. 1 lagi? Sama lembab jadi lembabnya pakai P. Ya, pintar betul nggih. Terima kasih Mas Oni dan Mbak Jauza. Jadi ada 6 ya, ada dah, antri, mark, negeri, kemudian mengubah, dan yang 1 lagi lembab barunya pakai P. Terakhir nomor 10. Yuk kita bareng-bareng. Yang A itu yang perlu dibetulkan huruf kapitalnya yang apa? Kata apa? Aurel. Terus bahasa Bali yang besar apanya? Balinya saja. Bahasa itu kecil ya, B-nya ya SBB, diingat-ingat ya, suku, bangsa, bahasa. Berarti B-nya kecil. Yang besar Balinya. Terus 1 lagi, 2 lagi? Pulau Bali. Pulau-nya kapital, P-nya Balinya, B-nya kapital. Terakhir yang B. Orang bangsa Eropa itu berlibur di Pantai Anyer. Berarti? Orang Eropa. Pantai Anyer. Terima kasih. Yang perlu diingat ya, kalau nama geografi, jika diikuti dengan nama diri, maka harus kapital semua ya. Ada pantai, pulau, kemudian jalan, provinsi, kota. Ya, itu kalau ada nama di belakangnya harus kapital, itu ya. Kecuali yang SBB ya, suku, bangsa, bahasa. Yang besar hanya yang di belakang, gitu ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Kita lanjutkan kembali besok ya, tapi besok bahasa Jawa ya. Untuk bahasa Jawa nanti jangan lupa BBD-nya di bawah yang datang ke sekolah. Nanti kita akan pelajari yang aksara Jawa dulu itu ya, karena yang paling banyak materinya itu ya. Saya akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa istirahat nggih untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Matematika kalau nggak salah terakhir. Ustazah akhiri ya.